Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita berjumpa kembali di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam dunia peperangan, seorang pemimpin sering menyuruh anggotanya untuk mengintai satu tempat. Karena mereka harus memiliki informasi terhadap tempat itu, maka seorang pengintai akan berjaga-jaga di satu tempat tanpa seorang pun yang tahu dari pihak musuh. Mungkin 1 hari, 2 atau 3 hari. Sehingga mereka membutuhkan persiapan yang matang agar penantian itu berjalan dengan baik. Tidak mungkin mereka menanti 1 jam sudah kelaparan sehingga mereka keluar mencari makan. Tentu kan ketahuan. Mereka akan betul-betul mempersiapkan yang berhubungan dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan mereka. Oleh karena itulah bekal yang baik akan menentukan seberapa jauh kita mampu untuk berjaga-jaga atau menanti. Dan ternyata firman Tuhan di pagi hari ini memerintahkan, tidak hanya mengajak, memerintahkan kepada setiap orang percaya untuk hidup berjaga-jaga, untuk hidup waspada. Dan ternyata dalam kewaspadaan ini kita tidak hanya duduk menanti, tetapi melakukan sesuatu agar proses penantian itu berjalan dengan baik. Apa yang harus kita waspadai? Apakah siang hari, malam hari hidup kita penuh kewaspadaan? Ternyata baik siang atau malam kita betul-betul harus waspada karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di luar sana. Apa yang bisa menimpa kita tanpa sepengetahuan kita. Dan itu bisa terjadi kapanpun. Oleh karena itulah ketika firman Tuhan berbicara tentang anak-anak terang atau anak-anak gelap, ini hanya mau menggambarkan cara berpikir ataupun apa yang sedang menguasai hati seseorang. Gelap atau terang itu sama-sama baik. Manusia membutuhkan terang untuk bekerja. Manusia membutuhkan malam atau gelap untuk beristirahat. Tetapi kehidupan hati pikiran yang terang, itulah hati pikiran yang mampu melihat jauh ke depan, yang mampu menjawab setiap pergumulan. Anak-anak gelap adalah seseorang yang tidak mampu memberikan jawaban, yang tidak mampu menghadapi persoalan, sehingga yang terjadi adalah keputusasaan. Yang terjadi adalah dia ditaklukkan oleh kejahatan, oleh masalah tersebut. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, kamu bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi kamu adalah anak-anak terang. Hati dan pikiran manusia sudah diperbaharui. Apa bekal yang Tuhan berikan? Firman itu menjadi daging. Demikianlah kata Yohanes. Firman itu menjadi daging dan hadir di antara kita manusia. Firman itulah yang mengajari kita, dan firman itu sendiri sebagai sumber keselamatan. Firman inilah yang seharusnya menuntun kehidupan orang percaya. Dan ini tidak ada kata tamat. Selama kita masih hidup, firman itu harus menjadi pelita penuntun kehidupan kita. Seharusnya orang yang sudah mengenal firman Tuhan, orang yang sudah diterangi, tidak lagi hidup dalam pikirannya, tidak lagi hidup dengan poya-poyanya, tidak lagi hidup dengan kejahatannya. Karena orang percaya, dia tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Sedangkan anak-anak gelap, dia tidak tahu membedakan mana kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang,
mana benar, mana salah. Karena dia tertutup oleh kuasa dosa. Oleh karena itulah ketika firman Tuhan berkata, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang yang sudah diselamatkan, yang sudah diperbaharui, maka mari hidup kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita tidak tahu kapan kehidupan ini berakhir, sehingga setiap saat pun kita harus tetap belajar dan memberikan diri diperbaharui. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan memperbaharui kami menjadi anak terang. Berkati kami Tuhan, agar kami tidak hidup dalam pemikiran kami, agar kami tidak mengandalkan kekuatan dunia. Berkati kami selalu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, kegiatan kami satu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.